Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akhlak Bapak Dr. Haji Ahmad Alim yang sudah memberikan materi selama setengah semester ganjil ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah berkenan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Astriani dari kelas Manajemen Reguler 3C yang akan mempresentasikan tentang rangkuman materi selama perkuliahan berlangsung. Baik, langsung saja. Untuk pokok pembahasan mata kuliah akhlak ini yaitu ada 6. Yang pertama tentang adab dan hidup mulia, yang kedua tentang ruang lingkup akhlak, yang ketiga akhlak terpuji, yang keempat akhlak kepada Allah, yang kelima akhlak kepada alam, dan yang keenam akhlak kepada Rasulullah. Pertama, tentang adab dan hidup mulia. Permisalan adab di dalam Al-Quran. Ta'lim secara bahasa berarti pengajaran dan penyampaian. Secara istilah, ta'lim berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata addaba yu'addibu ta'adiban yang berarti mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah, ta'dib diartikan sebagai proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Nah, untuk permisalan adab di dalam Al-Quran ini, salah satunya ada pada hewan anjing. Anjing sendiri adalah salah satu hewan yang bernajis mughaladzoh, yang artinya jika orang terkena najisnya, ia harus mencuci dan membersihkan najis itu dengan 7 kali dan dicampur dengan debu. Akan tetapi, jika anjing ini dididik oleh orang soleh, maka ketika ditaklim dan ditakdib, jadi punya harga diri, bahkan bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat permisalan anjing ini semuanya buruk. Jadi, siapapun yang dipermisalkan anjing sudah pasti buruk, walaupun orang tersebut asalnya adalah seorang ilmuwan tinggi, seperti Balaam di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Kedua, ruang lingkup akhlak. Konsep dasar akhlak dalam Islam. Secara bahasa, akhlak merupakan jama dari huluk yang berasal dari kata halak, yang memiliki arti mentakdirkan atau menciptakan, tabiat kepribadian, harga diri, kebaikan, serta agama. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Keutamaan akhlak diantaranya sebagai salah satu rukun dakwah para rasul, sebagai barometer kemuliaan seorang hamba, sebagai pilar kebaikan, dan sebagai syafaat di akhirat serta masuk surga. Tolak ukur konsep akhlak diantaranya akal, perasaan dan kebiasaan, asas kebaikan dan keburukan. Dalam perspektif Islam, akhlak terkait erat dengan ajaran dan sumber Islam, yaitu wahyu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, akhlak terpuji. Akhlak kepada manusia dan implementasinya. Manusia itu dilihat pada sisi akhlaknya, bukan hanya sekedar dilihat dari sisi tampilan fisiknya saja. Semakin manusia berakhlak, maka semakin mulia derajatnya di sisi Allah dan juga manusia lainnya. Cara yang paling mudah dalam memelihara akhlak sosial yaitu yang pertama, sabar karena Allah, yang kedua mempunyai harga diri, yang ketiga pemberani, yang keempat bersikap adil, yang kelima hikmah, yang keenam bijaksana, dan yang terakhir selalu berbuat baik. Beberapa manfaat akhlak itu diantaranya bisa memberatkan pahala timbangan amal pada hari kiamat dan juga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Akhlak juga bisa menyebabkan panjang umur. Akhlak yang baik juga membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Keempat, akhlak kepada Allah. Akhlak dan implementasinya kepada Allah. Akhlak terpuji diantaranya yang pertama, mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Yang kedua, mahabbatur Rasul atau cinta kepada Rasul. Yang ketiga, berintegrasi dengan Al-Quran. Yang keempat, taubat. Yang kelima, amanah. Yang keenam, istiqomah. Dan yang ketujuh, tawakal. Mahabbatullah merupakan bentuk cinta kepada Allah. Dalam menumbuhkan kecintaan kepada Allah, bisa dilakukan dengan menyadari dan memahami betapa luasnya rahmat Allah.
Akhlak kepada Allah dapat dilakukan dengan cara yang pertama menjadikannya satu-satunya ma'bud yang hak dan murni. Yang kedua, taat kepadanya secara mutlak. Yang ketiga, tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang keempat, memberikan hak rububiyah, uluhiyah, asmaul husna, dan sifatul ulia hanya kepada Allah. Yang kelima, menjadikannya sebagai satu-satunya pembuat syariat. Meraih kecintaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara yang pertama menjalin uhuwah dan kasih sayang sesama kaum muslimin, yang kedua menjaga tali silaturahmi, yang ketiga saling menasehati, dan yang keempat saling memberi. Kelima, akhlak kepada alam, rahmatan lil alamin. Seorang nabi dan rasul diutus untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Salah satu risalah Nabi adalah membawa rahmat atau kasih sayang, dan salah satu akhlak Nabi yang menonjol adalah rahmatan atau penyayang. Hamba yang paling mulia di dalam Al-Quran yang dinisbatkan langsung dengan nama Allah adalah hamba penyayang atau ibadur rahman. Sifat penyayang ini ditonjolkan langsung di dalam Al-Quran, di antaranya 268 kali disebutkan. Sifat penyayangnya Nabi dan sahabat-sahabatnya menjadi contoh yang diukir di atas kertas dengan tinta emas sesuai dengan Al-Quran. Akhlak di dalam Al-Quran diantaranya sabar, ikhlas, dermawan, dan penyayang. Keenam, akhlak kepada Rasulullah, bukti cinta kepada Rasul. Beberapa bukti cinta kepada Rasul dapat dilihat dari yang pertama, Rasulullah sangat mencintai umatnya dan sangat peduli terhadap mereka. Yang kedua, beliau adalah sosok yang harus dijadikan sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik. Yang ketiga, mencintai Rasul akan memperoleh cinta juga terhadap Allah. Kita sangat membutuhkan Nabi untuk perihal ketuhanan, cara beribadah, aturan kehidupan, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukti cinta kepada Rasul diantaranya bisa dengan memperbanyak sholawat, bisa dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Tempat dan waktu bersolawat bisa dilakukan saat membaca tasyahud, atau setelah doa azan, atau dalam sholat jenazah pada takbir kedua, atau setiap mendengar Nabi Muhammad SAW. Adapun keutamaan sholawat kepada Nabi, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan 10 kali sholawat, dan derajatnya akan diangkat 10 derajat serta dituliskan 10 kebaikan, memberatkan timbangan, dan dapat memberikan cahaya dalam melintasi sirat, dapat terhindar dari kemiskinan dan terpenuhi doa, keinginan, dan harapan dalam kehidupan, sebagai pembersih dari dosa, dan dapat memperoleh syafaat Rasul serta memperoleh naungan Ar-Rasyid, dapat berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, serta dapat memperoleh rahmat Allah. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Semoga apa yang telah tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Alim yang sudah memberikan materi selama setengah semester ganjil ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.